atas kesalahannya dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Bimbingan secara spiritual kepada santrinya, beliau istiqomah sholat 5 waktu berjamaah bersama santri-santrinya. Karena itulah beliau tidak pernah menerima undangan. Dulu waktu saya ada di pondok pesantren Al-Khairiyah, beliau tidak pernah bepergian kecuali pada hari Jumat. Kenapa? Karena pada hari Jumat santri berjamaah di masjid. Beliau berangkat atau pergi Jumat pagi ziarah ke Sunan Ampel Surabaya dan sholat Jumat di Masjid Sunan Ampel, lalu pulang dan sampai di pondok pada waktu asar dan jamaah sholat asar lagi bersama santri-santri di pondok. Begitulah beliau selama saya ada di pondok. Selain itu beliau setiap selesai doa setelah sholat maghrib istiqomah membaca surah Yasin, sehingga santri-santri hafal surah Yasin secara tidak disengaja. Dan kadang-kadang beliau meneruskan bacaan surah Yasinnya sambil berjalan menuju dalam sambil berkeliling di halaman dalam sampai surat Yasinnya selesai. Dan ketika sholat subuh setelah wiridan dan berdoa, beliau istiqomah membaca surah Asy-Syamsi dan surah Al-Laili masing-masing 1 kali. Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 1 kali. Setiap malam Jumat dan malam Selasa santri-santri disuruh baca qasidah Bunda sampai khatam. Alhamdulillah banyak santri-santri yang setengah hafal. Semoga semua ini menjadi keistiqomahan bagi kita sebagai alumninya. Amin ya rabbal alamin. Dalam menyambut tamu, beliau tidak membeda-bedakan siapapun orangnya dengan status sosial dan latar belakang apapun, semuanya diperlakukan sama, tak terkecuali orang baik atau tidak. Bahkan saya sering juga menemukan bajingan suwan kepada beliau untuk minta ujangan, nasihat dan doa barokah. Semuanya disambut dengan penuh hormat, dengan ramah, dengan tutur kata dan nasihat yang sopan, halus, dan semuanya dan semua keperluannya dilayani dengan ikhlas dan diakhiri dengan pembacaan doa, sehingga semuanya tidak pulang kecuali membawa barokah, yaitu yang baik makin baik, yang kurang baik menjadi orang baik, yang bajingan pun banyak yang sadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam bertutur kata, beliau tidak pernah berkata kotor seperti mencaci, marah atau berkata kasar. Bahkan suaranya pun tidak pernah keras, tidak lantang, tidak nyaring. Semuanya suaranya dengan suara pelan, halus, tapi kedengarannya merdu, sehingga para pendengarnya karena dari pelan dan kehalusan tersebut, pendengarnya betul-betul menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau sebagai ujangan, nasihat dan tausiah untuk mereka. Almarhum wa maghfurlah, guru kita tidak pernah tausiah di panggung. Kenapa?
karena beliau sudah punya panggung sendiri, yaitu di dalamnya. Kalau santri-santri masih ingat, di depan pintu, ya kan? Di depan pintu, disitulah beliau memberi tausiah kepada santri, kepada tamu-tamunya, ujangan-ujangan, dan akhirnya semuanya mendapat barokah. Mudah-mudahan dengan sekelumit apa yang saya sampaikan tersebut, ini hanya yang kami ingat dan yang kami saksikan, dan kepada semua alumni barangkali tidak sesuai dengan apa yang pernah sampaikan permuka. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.